Kalau kita lihat secara jernih, saudara-saudara, secara fair, sebenarnya JDT itu tampilnya bagus, saudara, main bagus lah, main cantik, main cukup ya, bisa mengimbangi, bahkan bisa membuat menyulitkan Kawasaki Frontale. Tetapi, saudara-saudara, tetapi hanya nasib baik saja yang tidak berpihak kepada JDT. Kurang beruntung, istilahnya begitu. Dan saya rasa masih ada kesempatan lah, masih ada beberapa pertandingan lagi yang saya rasa JDT masih bisa. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Kita membicarakan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Timor Leste, dan mana lagi ya? Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan, semua akan kita bahas, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang menambah ilmu maupun yang tidak menambah ilmu, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, baik yang konyol maupun yang membosankan. Semua pokoknya kita bahas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang penampilan Johor Darul Takzim di Liga Champion Asia, di pertandingan pertama Liga Champion Asia menghadapi klub dari Jepang, klub tangguh dari Jepang, klub bagus dari Jepang, Kawasaki Frontale. Secara hasil, kalau kita hanya melihat hasil semata, hanya melihat hasil saja, memang Johor Darul Takzim kalah 0-1, saudara-saudara. Kalah melalui sebuah gol akrobatik, bicycle kick. Bicycle kick dari pemain Jepang, pemain impor Jepang, pemain asing Jepang. Tetapi kalau saudara-saudara perhatikan dari cara bermain, dari bagaimana JDT menjalani pertandingan ini melawan Kawasaki, itu bisa terlihat bahwa penampilan JDT sebenarnya cukup bagus, cukup cantik, cukup memuaskan lah, tidak kalah, tidak inferior dari klub dari Jepang ini, saudara-saudara. Tetapi ya memang nasibnya memang tidak terlalu bagus, nasib baik tidak berpihak. Sehingga gagal mencetak gol dan harus kalah. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini, saudara-saudara. Begini, saudara-saudara, begini, setelah Johor Darul Takzim itu perkasa di kompetisi domestik Malaysia. Setelah tak terkalahkan di Liga Super Malaysia dalam banyak pertandingan, saudara-saudara, dan setelah berjaya di beberapa turnamen lokal, Piala Malaysia, Piala FA, akhirnya tiba saatnya Johor Darul Takzim tampil di turnamen yang sebenarnya, di ajang event yang memang menjadi target dia, di kompetisi yang memang sudah dinanti-nantikan oleh Johor sebagai klub maupun fansnya. Dan mereka mendapatkan kesempatan tampil di Liga Champion musim ini setelah dilakukan drawing undian. Mereka tergabung bersama Kawasaki Frontale dari Jepang, kemudian ada BG Pathum United dari Thailand, dan Ulsan Hyundai Horang I dari Korea Selatan. Dan pada pertandingan pertama, match day pertama itu kemarin hari Selasa, saudara-saudara, tanggal 19 September 2023, JDT Johor Darul Takzim ini mendapatkan kesempatan untuk bermain di Stadium Sultan Ibrahim, main di kandang, kira-kira begitulah, menjadi host untuk Kawasaki Frontale dari Jepang. Ini bukan klub yang sembarangan, saudara-saudara. Bukan klub sembarangan, mereka klub yang bagus sekali di Jepang lah, klub yang punya tradisi bagus, klub yang punya pemain yang luar biasa. Salah satu pemainnya adalah striker itu yang dari Prancis, Bafétimbi Gomis. Bafétimbi Gomis itu dulu adalah penyerang tim nasional Prancis. Kemudian dia sempat main di beberapa klub besar di Eropa seperti Lyon. Kemudian dia juga pernah, kalau nggak salah itu, juara Liga Champion Asia bersama Al Hilal.
Al Hilal apa Al Ahli ya dari Arab Saudi. Nah, kemudian sekarang dia main di mana? Di Kawasaki Frontale, dan itu harus dihadapi dengan sangat bagus oleh Johor Darul Taksim sebagai sebuah tim, dan mereka melakukan itu, saudara-saudara. Mereka melakukan itu dengan sangat bagus di pertandingan pertama Liga Champions. Hadapi Kawasaki, saudara-saudara, Johor Darul Taksim menampilkan skuad terbaik, menampilkan starting line up terbaik yang mereka miliki, yang dimiliki. Ya, mulai dari di belakang ada Shihan Hasmi juga masih main di situ, kemudian Davis, Corbin Ong, Jordi, main semua. Ada Afik, ada Hong Wan, kemudian Heberty, Muniz, kemudian Arif Aiman. Semualah. Bekson juga masih main di situ, semua bermain sejak menit pertama, sejak starting line up, sejak kick off itu dengan pemain-pemain yang terbaik yang mereka. Cara bermainnya juga seperti biasa. JDT kan berusaha untuk mendominasi lapangan, ball possession, kemudian melakukan umpan 1-2 sentuhan umpan, kemudian melakukan tekanan ke pertahanan lawan, kemudian dikombinasikan dengan keterampilan teknik pemain-pemainnya yang menurut saya di atas rata-rata. Kemudian sektor belakang juga menjadi tembok, menjadi benteng yang sangat bagus. Di tengah juga pemainnya itu seimbang, sejajar, menyerang, bertahan dengan sangat bagus. Kemudian ya beberapa peluang itu didapatkan oleh Johor Darul Taksim lah. Pemainnya bermain solid. Kalau yang saya lihat itu bermain cukup padu, cukup solid. Sangat jarang pemain Johor itu melakukan kesalahan. Mereka terus bermain, menjalankan instruksi. Jadi pelatihnya itu kalau saya lihat ya, mereka menjalankan instruksi supaya Johor itu menekan, tidak memberikan ruang kepada Kawasaki untuk mengembangkan permainan. Karena kalau Kawasaki itu diberi kesempatan untuk mengembangkan permainan, itu pasti kocar-kacir semua. Barisan lini tengah akan kebingungan. Tetapi yang terjadi tidak. Yang terjadi Johor Darul Taksim mampu memberikan tekanan yang sangat bagus, mampu meredam kekuatan para pemain Kawasaki, menyulitkan Kawasaki, saudara-saudara. Kawasaki itu sulit berkembang karena para pemain Johor terus menekan sejak defensif lainnya itu ada di pertahanan Kawasaki, dan ini sangat bagus dan memang memang itu harus dilakukan menghadapi lawan seperti Kawasaki. Apalagi secara individual kualitas pemain kedua tim ini ya sebenarnya Johor itu tidak terlalu tertinggal jauh lah. Statistik pertandingan, saudara-saudara, dari statistik pertandingan itu bisa terlihat bahwa kualitas Johor tidak kalah. Itu bisa dibuktikan bahwa Johor itu punya sekitar kalau nggak salah 14 shoot tembakan ya. Mereka menghasilkan 14 shoot berbanding Kawasaki yang hanya punya 10 shoot. Kemudian on targetnya, sayangnya ini dari 14 tembakan itu hanya ada 4 yang on target. Sementara Kawasaki itu punya 4 on target, dari 10 tembakan punya 4 on target. Jadi ini ya memang agak sekejar istilahnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk pertandingan berikutnya. Tetapi tidak apa-apa, saudara-saudara. Kemudian possessionnya itu relatif imbang karena Kak Johor itu punya sekitar 51%, sementara Kawasaki itu punya 48-49%. Jadi ini persentase perbedaannya tidak terlalu jauh karena memang Kawasaki itu juga cara bermainnya juga mengandalkan pole possession. Kemudian dari segi kartu kuning Johor lebih banyak, ada 4 kartu kuning berbanding 3. Tetapi ya secara umum lagi-lagi saudara-saudara, secara umum permainannya relatif seimbang. Dan itu bisa dikonfirmasi, bisa dibuktikan dengan golnya Kawasaki itu yang dihasilkan lewat susah payah. Golnya Marcinho kalau nggak salah, pemain dari Brasil itu melalui bicycle kick, gol akrobatik. Kalau istilahnya di Indonesia itu salto. Itu gol yang keren, saudara-saudara. Gol keren, dan itu memang mereka hanya bisa melakukan itu karena ya pertahanan JDT yang memang rapat, pertahanan Johor yang memang rapat tidak memberi kesempatan kepada pemain-pemain Kawasaki untuk melepaskan tembakan secara terbuka dari sebuah skema yang tersusun dengan rapi. Akibatnya ya Marcinho ini hanya memanfaatkan sebuah bicycle kick, dan itu bicycle kick itu berarti saudara-saudara bermakna bahwa kualitas pemain itu yang sangat
Selanjutnya bagaimana saudara-saudara? Nextnya seperti apa? Nextnya ya masih santai saja. Johor kan ini baru satu pertandingan saudara-saudara. Masih ada banyak pertandingan. Masih ada sekitar 5 pertandingan lagi, baik home maupun away. Baik away maupun home. Dan jangan lupa setelah ini nanti Johor itu akan ada, kalau nggak salah itu akan ada 2 pertandingan di Malaysia. Di kompetisi domestik itu melawan Negeri Sembilan tanggal 23 September 2023 dan PDRM tanggal 27 September 2023. Nah, setelah itu pada bulan Oktober itu baru akan ada pertandingan Liga Champion Asia lagi. Sesuai jadwal itu nanti tanggal 3 dan tanggal 10 Oktober Johor Darul Taksim itu akan away, akan menjalani pertandingan di luar negeri. Pertama itu mereka akan away ke Bangkok menghadapi BG Pathum United. Kemudian setelah itu juga akan away ke Ulsan Hyundai di Korea Selatan. Nah, itu 2 pertandingan yang cukup penting dan cukup krusial saudara-saudara. Kalau melihat permainan Johor Darul Taksim melawan Kawasaki, saya rasa peluang untuk mengalahkan BG Pathum United itu cukup besar saudara. Terbukalah. Setidaknya chance-nya itu 50-50. Nah, kalau 50-50 ini ya kan berarti seimbang dan punya potensi agak menang walaupun BG Pathum United juga berat saudara-saudara, karena punya banyak pemain tim nasional Thailand seperti Chanatip Songkrasin, kemudian ada Terasil Dangda, kemudian ada beberapa pemain impor, beberapa pemain asing yang sangat bagus. Jadi ya itu berat lah. Kemudian si Ulsan Hyundai juga sama beratnya saudara-saudara, sama beratnya karena mereka juga punya beberapa pemain nasional Korea Selatan, beberapa pemain asing yang bagus, beberapa pemain lokal Korea itu juga sangat, menurut saya punya kualitas yang sedikit di atas pemain-pemain dari Malaysia. Itu artinya sudah, menurut ramalan saya, peluang untuk setidaknya mengalahkan BG Pathum United atau bermain imbang dengan BG Pathum United itu jauh lebih besar daripada mengalahkan atau berusaha mendapatkan hasil draw, seri melawan Ulsan Hyundai saudara-saudara. Bagaimana dengan hasil pertandingan lain di grupnya Johor ini saudara-saudara? Ulsan Hyundai saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau tahu, Ulsan Hyundai pada pertandingan pertama itu bermain melawan BG Pathum United di kandang di Korea sana, di Korea. Dan Ulsan itu bermain dengan sangat bagus saudara-saudara, sangat solid. Mereka benar-benar mendominasi semua sektor lapangan. Tetapi BG Pathum United juga memberikan perlawanan yang tak kalah heroik saudara-saudara. Mereka juga bermain sangat bagus, berusaha untuk mengimbangi, berusaha untuk tidak kalah. Jadi pertandingan Ulsan Hyundai melawan BG Pathum United itu sama bagusnya dengan pertandingan antara Johor Darul Taksim melawan Kawasaki Frontale. Kedua tim itu juga jual beli serangan lah istilahnya begitu. Ulsan selalu mendikte permainan, tetapi si BG Pathum United itu juga berusaha mengimbangi. Jual beli serangan terjadi, kemudian walaupun dominasi Ulsan itu benar-benar terasa, benar-benar lebih jauh sedikit, bukan sedikit lagi ya, jauh lebih unggul daripada BG Pathum United. Mereka punya banyak sekali peluang, sementara BG Pathum United hanya sesekali mencoba serangan. Mereka sempat menyerang, gagal, kemudian tertekan. Sebaliknya ketika berhasil menekan, Ulsan itu terus-terusan menekan, terus-terusan berusaha untuk mendikte permainan, terus-terusan untuk berusaha mencetak gol sebanyak-banyaknya, berusaha untuk membuat BG Pathum United itu kesulitan mengembangkan permainan, kesulitan untuk bernafas, kesulitan untuk melayani keinginan Ulsan Hyundai. Dan hasilnya itu terlihat saudara-saudara, dari statistik maupun dari skor akhir terlihat bahwa memang Ulsan Hyundai itu sangat dominan. Ulsan Hyundai itu mengalahkan BG Pathum United 3-1 saudara-saudara. 3 gol yang sangat bagus. Dan ya memang sayangnya sekali Ulsan Hyundai itu tidak bisa clean sheet. Mereka menderita 1 gol dari pemain BG Pathum United. Tetapi secara umum permainan Ulsan Hyundai itu sangat bagus dan memang pantas untuk memenangkan pertandingan saudara. Kalau kita hanya berkaca pada hasil pertandingan pertama dan kedua saudara-saudara, ya tentu saja seperti yang sebelum-sebelumnya sudah dibahas banyak orang.
termasuk komentator Gadiman, seperti yang sudah diramalkan, diprediksi sebelumnya. Memang grup ini hanya akan menjadi milik Ulsan Hyundai dan Kawasaki Frontale. Nanti dua klub dari Korea dan Jepang ini tinggal menentukan siapa yang menjadi juara grup dan siapa yang menjadi best runner up, siapa yang akan lolos ke babak berikutnya. Karena nanti juara grup itu otomatis lolos, saudara-saudara. Kan ini di Liga Champion Asia ini ada 10 grup kalau nggak salah. 10 grup itu nanti semua juara grup lolos dan ada 6 peringkat 2 terbaik, 6 best runner up yang akan menyusul. Jadi sudah dipastikan dengan cara persaingan seperti ini, semua tim itu akan berusaha untuk menang, berusaha untuk mengejar poin sebanyak-banyaknya, berusaha untuk mengejar sebanyak mungkin gol. Jadi kalau BG Pathum United dan Johor Darul Taksim itu sudah kalah, ya ini sangat disayangkan, saudara-saudara, sangat disayang. Kalau seri, kalau imbang itu mungkin masih ada peluangnya besar. Peluangnya besar masih adalah lolos karena nanti akan masih ada pertandingan di tempat lain, masih ada kemungkinan masih ada. Tetapi kalau sudah kalah itu ya memang agak berat, saudara-saudara. Ini jujur aja ya, jujur aja. Kita fair aja menilai. Itu memang agak berat dan keuntungan tentu saja ada pada Johor, ada pada Kawasaki dan Ulsan juga. Mereka nanti kalau bertemu ya tinggal diatur aja siapa yang imbang, siapa yang menang, kayak begitu. Dan memang secara teori, secara kualitas, secara statistik memang kedua tim dari dua negara ini memang lebih bagus lah. Lebih bagus dari yang ada di Malaysia dan Thailand. Kan sepak bola di Korea Selatan itu sudah level Piala Dunia. Sepak bola di Jepang juga level Piala Dunia. Liga di kedua negara itu juga sudah level dunia. Mereka berkali-kali ikut Piala Dunia antar klub, baik sebagai tuan rumah, sebagai penyelenggara maupun sebagai juara Liga. Peluang Kawasaki dan Ulsan Hyundai ini sangat besar, saudara-saudara. Bukan berarti peluang Johor Darul Taksim maupun BG Pathum United itu sepenuhnya tertutup, saudara-saudara. Sepak bola ini kan bukan matematika, tidak ada yang mustahil. Impossible is nothing, istilahnya begitu kalau dalam sepak bola. Jadi segala kemungkinan masih ada, peluang masih ada 5 pertandingan lagi yang bisa dimenangkan. Mana tahu, siapa tahu nanti setelah ini JDT misalnya, dia bisa mengalahkan BG Pathum United 3-0 misalnya. Kemudian dia juga bisa mengejutkan dengan mengalahkan Ulsan Hyundai 1-0, 2-0 atau berapapun. Kemudian nanti ketika away ke kandangnya Kawasaki juga bisa menang lagi. Kemudian nanti ketika di putaran kedua menjamu Ulsan atau menjamu BG Pathum United juga bisa menang. Jadi segala kemungkinan masih ada. Segala kemungkinan baik bagi Johor Darul Taksim maupun bagi BG Pathum United masih ada. Karena ya sepak bola selalu tidak bisa diprediksi. Ada unsur kejutan, ada unsur surprise yang selalu akan muncul di pertandingan-pertandingan sepak bola. Apalagi kalau kita melihat tekad, ambisi, semangat, keinginan Johor Darul Taksim untuk bersinar di Asia ini luar biasa, saudara-saudara. Ini harus kita apresiasi, ini harus kita beri harapan lah. Kita tidak boleh meremehkan itu. Dan ya sejarah sudah mencatat bahwa dulu Johor Darul Taksim bisa menjadi juara di Piala AFC. Walaupun kualitas Piala AFC berbeda dengan Liga Champion Asia, tetapi pada prinsipnya sepak bola itu adalah ya seperti itu, bukan matematika. Segala kemungkinan masih bisa terjadi selama para pemain Johor maupun pendukungnya, penyokongnya berusaha sekuat tenaga untuk mencetak sejarah baru di Liga Champions. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Johor Darul Taksim, tentang kekalahan yang diderita Johor Darul Taksim dari Kawasaki Frontale pada pertandingan pertama Liga Champion Asia 2023-2024 di Stadium Sultan Ibrahim. Kita tadi sudah mengulas penyebab kekalahan. Kita sudah mengulas tadi bagaimana kekalahan yang diderita JDT dari Kawasaki. Kita juga sudah menganalisis, menebak, menduga-duga, mengira-ngira mengapa kekalahan itu bisa terjadi. Yang pasti, saudara-saudara, yang pasti secara permainan Johor Darul Taksim itu cukup bagus lah. Main cantik begitu kira-kira kalau istilah di sana. Tetapi memang keberuntungan saja tidak berpihak. Nasibnya kurang bagus. Kalau saya membayangkan kalau ada keberuntungan sedikit berpihak kepada Johor, nasib baik sedikit berpihak kepada JDT, bisa saja hasilnya imbang 1-1 atau bahkan
bisa menang saudara-saudara. Karena kalau saudara-saudara lihat sendiri kan, ada beberapa peluang, ada beberapa chance yang seharusnya bisa menjadi gol, ada itulah kurang-kurang lebihnya seperti itu. Dan ada juga keputusan pengadil, wasit, referee yang dirasa oleh banyak penyokong JDT ini kurang berpihak lah, kurang fair, kurang netral. Tetapi ya masih ada kesempatan di pertandingan-pertandingan berikutnya saudara-saudara. Yang terdekat masih ada BG Patum United dan setelah itu ada Ulsan Hyundai nanti di bulan Oktober. Dan Anda harus optimis saudara-saudara, harus optimistis. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara ya. Kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah membahas ini sampai mulut saya berbusa-busa, sampai lidah saya kering. Dan kalau ada salah-salah ya mohon maaf saudara-saudara, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Oke saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka.